Shalom, selamat malam sahabat GPIB. Kita dalam program Night Call bersama saya Pendeta Yonatan Suitela dari GPIB Pelangi Kasih Lawang. Mari kita berdoa, mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami akan membaca firman-Mu. Ampuni kami akan segala salah dosa kami. Terangi hati dan pikiran kami oleh hikmat Roh Kudus untuk mengerti dan menghidupi firman-Mu hari lepas hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa kepada Allah Bapa di sorga. Amin. Sahabat GPIB, bacaan kita malam hari ini dari Kejadian 17 ayat 23 sampai 27. Saya baca buat kita semua. Abraham kemudian mengumpulkan Ismail, anaknya dan semua hamba yang lahir di rumahnya, serta semua hamba yang dibelinya dengan uang, yakni setiap laki-laki seisi rumahnya. Lalu ia memotong kulit khitan mereka pada hari itu juga, seperti yang telah difirmankan Allah kepadanya. Abraham berumur 99 tahun ketika kulit khitannya dipotong. Ismail anaknya berumur 13 tahun ketika kulit khitannya dipotong. Pada hari yang sama Abraham dan Ismail anaknya disunat. Semua laki-laki seisi rumah Abraham, baik hamba yang lahir di rumahnya maupun yang dibeli dengan uang dari orang asing, disunat bersama dia. Demikian pembacaan Alkitab. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Sahabat GPIB, renungan firman Tuhan menyebutkan bahwa Tuhan mengadakan perjanjian dengan Abraham. Apa isi perjanjian itu? Isinya adalah, yang pertama, Tuhan akan membuat Abraham menjadi bapa bangsa-bangsa. Yang kedua, Abraham akan memiliki keturunan yang sangat banyak. Yang ketiga, Tuhan akan menjadi Allah bagi Abraham dan keturunannya. Dan keempat, Tuhan akan memberikan tanah Kanaan sebagai milik Abraham. Lalu kemudian kita memperhatikan apa perintah Tuhan yang harus dilakukan oleh Abraham sebagai bentuk perjanjian, yaitu agar semua laki-laki harus disunat mulai yang berumur 8 hari, baik Abraham, keturunannya, bahkan hamba-hambanya, yaitu seisi rumahnya harus dipotong kulit khitannya. Bapak Saudara terkasih sahabat GPIB, kita memperhatikan dari bacaan ini adalah sikap ketaatan Abraham. Abraham langsung melakukan perintah Tuhan itu. Dalam bacaan kita ayat 23 disebutkan keterangan waktu pada hari itu juga. Artinya Abraham tidak menunda-nunda, Abraham tidak bimbang dan tidak ragu untuk melaksanakan apa yang Tuhan perintahkan itu. Abraham yakin bahwa perintah Tuhan itu baik, pasti baik, dan selalu baik. Sehingga Abraham langsung melakukan dengan penuh ketaatan apa yang sudah Tuhan perintahkan, yaitu untuk menyunatkan seisi rumahnya. Lalu kemudian bagaimana kita merefleksikan firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari? Yang mau kita refleksikan ialah satu poin sederhana untuk melaksanakan perintah Tuhan, taat tanpa menunda-nunda. Bapak Ibu, saudara-saudari sahabat GPIB, mari kita renungkan, adakah perintah Tuhan yang selama ini sudah kita tunda-tunda untuk kita laksanakan? Adakah perintah Tuhan atau firman Tuhan yang selama ini selalu kita tangguhkan? Kita menundanya karena kita merasa takut kalau kita melaksanakannya, hasilnya akan tidak sesuai dengan harapan kita. Atau kita menunda untuk melaksanakannya karena kita berpikir bahwa perintah Tuhan itu tidak sesuai dengan keinginan kita. Kita menundanya karena perintah Tuhan itu sulit untuk kita laksanakan. Kita ambil contoh. Misalnya ketika kita punya masalah dalam hubungan dengan sesama. Mungkin dengan keluarga kita, mungkin dengan tetangga, sahabat, atau mungkin dengan rekan sepelayanan kita di gereja. Ketika kita punya masalah, kita tahu bahwa hubungan kita dengan orang tersebut tidak baik-baik saja, dan kita sadar sebenarnya masalah itu bisa selesai kalau kita mau merendahkan diri dan mau berdamai dengan orang tersebut. Tetapi seringkali kita menunda-nunda, lalu kita bilang tunggu momennya pas. Tunggu Natalan saja atau tahun baru saja. Atau biar waktu yang menyelesaikan. Bapak Ibu, saudara-saudari, sahabat GPIB, mau dikatakan kepada kita bukan soal momennya yang pas.
Tapi soal kapan kita mau merendahkan diri dan mau melaksanakan perintah Tuhan dalam ketaatan. Biarpun sudah Natal, tahun baru, kalau kita belum mau merendahkan diri, belum mau taat kepada firman Tuhan, maka hubungan kita dengan siapapun tidak akan pernah bisa baik. Bapak yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sahabat GPIB, ketaatan yang ditunda-tunda itu sama saja dengan tidak taat. Ketaatan yang ditunda itu sama dengan tidak taat. Kasih contoh, lampu merah lalu lintas. Waktunya lampu merah, ya berhenti. Saat itu berhenti. Waktunya lampu hijau, ya jalan saat itu juga. Ketika ditunda, maka itu disebut pelanggaran. Itu disebut sebagai ketidaktaatan. Ada sanksi atas ketidaktaatan. Bapak yang terkasih, saudara-saudari, sahabat GPIB, mau dinyatakan juga kepada kita bahwa seorang prajurit ketika komandannya memberikan perintah, dia harus siap melaksanakan. Siap komandan. Tidak peduli hujan, badai, atau tengah malam. Komandan ngasih perintah, dia jalankan, siap komandan. Dan Tuhan Yesus itu komandan kita. Firman Tuhan itu adalah perintahnya. Maka seharusnya kita siap dan taat melaksanakan segala yang sudah Tuhan perintahkan di dalam kehidupan kita ini. Lalu pertanyaannya apa? Apakah melaksanakan perintah Tuhan itu berat? Apakah melaksanakan perintah Tuhan itu gampang? Jujur kita jawab. Melaksanakan perintah Tuhan itu sangat berat. Apalagi kalau kemudian perintah Tuhan itu tidak sejalan dengan keinginan hati kita. Apalagi kalau kemudian kita tahu perintah Tuhan itu tidak menguntungkan bagi kita secara manusiawi. Maka mungkin kita menunda atau bahkan tidak melaksanakan sama sekali. Taman Getsemani adalah bukti bahwa melaksanakan perintah Allah itu berat. Tuhan Yesus sampai berdoa, sampai peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang menetes ke tanah. Tuhan Yesus mengajukan kepada Allah Bapa supaya cawan murka itu lalu daripadanya. Berat sekali untuk taat kepada kehendak Allah. Tetapi karena kasihnya kepada Bapa, karena kasihnya kepada umat manusia dan dunia ini, maka Tuhan Yesus tetap taat dan melaksanakan perintah Allah. Bapak yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari meski berat kita tetap taat melaksanakan perintah Allah. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus untuk firman Tuhan dan kebenarannya. Kami akan akhiri malam hari ini dengan memohon kasih dan pertolongan Tuhan, menjaga istirahat kami dan memberikan kebugaran di hari yang baru untuk menaati semua perintah Tuhan, menyambut panggilan dan pengutusan Tuhan sebagai hamba-hambamu yang taat, setia, dan rendah hati. Ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat malam sahabat GPIB, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.